Halo adik-adik, welcome to Brother Daniel Academy. Masih dengan Ko Daniel di sini. Kali ini topik yang akan Ko Dan bahas adalah tentang dimensi 3, yaitu bagaimana cara menghitung jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Oh ya, BDA juga menyediakan les online via Zoom. Jika kalian membutuhkan les secara privat atau kelompok, silakan kalian scan QR code yang ada di layar untuk tanya-tanya. Oke? Kalau ingin menghitung jarak 2 titik dalam kubus, tentu saja kita akan menggunakan konsep dasarnya adalah konsep Pythagoras. Oke, kalian lihat di sini, misal di sini ada segitiga ABC, panjang sisi 6, sisi AB-nya 6, kemudian BC-nya di situ sama dengan 9. Nah, bagaimana kita menghitung AC-nya? Kalau kita pakai konsep Pythagoras, jadinya dia AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 ya. Oke. Nah, kalau misalnya di situ 6 dan 9 sisinya, jadinya kita bisa hitung nih. AC sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Oke. Nah, kita masukkan di situ 6 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2. Kalau misalnya kita mau mendapatkan hasil yang paling sederhana untuk menyelesaikan bentuk akar ini, mudah saja kalian cari FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 9. Nah, 6 dan 9 dia memiliki faktor 3. Oke, nah jadi 6 itu sama dengan 3 dikali 2, 9 itu 3 dikali 3. Nah, jadi nanti 3 bisa kalian keluarkan dari akar ini, kemudian yang tersisa 6 dibagi 3, sisa 2. Nah, 2-nya masih punya pangkat 2. Lalu 9 dibagi 3, ada sisa 3, 3-nya punya pangkat 2. Oke, jadi itu 6 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 ya. Sama dengan 3 akar 4 ditambah 9. Jadinya 13. Nah, jadi unsur yang sama bisa kalian keluarkan dari akarnya. Tapi kalau kalian mau ngitung biasa, ya nggak apa-apa. Cuma angkanya mungkin lebih gede ya. Jadi 6 pangkat 2 kamu hitung, kemudian ditambahkan 9 pangkat 2. Lalu kalian akarin, nah, lalu nanti keluarin. Nah, begitu keluar pasti yang keluar itu 3. Oke, yuk kita langsung coba saja terapkan pada dimensi 3, yaitu pada kubus di sini ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A seperti gambar. Nah, kalian ditanya jarak ini. Ada AH, EC, BM2, AS3, L1C, L1, S6. Nah, di sini aku tambahkan beberapa titik pada kubus ABCD EFGH ini. Ada K1 titik tengah AB, K2 itu titik tengah BC, L1 titik tengah EA, L3 titik tengah CG, M2 titik tengah FG, dan M4 titik tengah EH. Oke. Kemudian S3 dan S6 itu masing-masing adalah pusat bidang. Ini sudah ada keterangannya ya. Oke, kita coba dulu menentukan AH. A ke H. Ya. Nah, AH, waktu SMP kalian pernah belajar, AH itu dia dikenal juga sebagai diagonal bidang ya. Jadi suatu garis yang garis diagonal yang terletak pada sebuah bidang. Nah, itu diagonal bidang di situ ya. Oke, kalau panjang rusuknya A, maka AH itu sama dengan akar dari, nah kalian tinjau di sini. Oh ya, kubus itu punya keistimewaan ya. Setiap titik sudut, titik A, titik B, C, D, E, F, G, H, nah itu merupakan pertemuan dari rusuk-rusuk yang saling siku-siku. Nah, jadi E, nah kalian lihat titik E. Titik E itu dia pertemuan dari garis AE dengan EH yang tegak lurus. Nah, jadi di E dia tegak lurus ya, HEA itu siku-siku, kemudian FE dengan EA juga dia siku-siku. Itu keistimewaan. Jadi karena dia siku-siku jadinya bisa gunakan Pythagoras untuk menghitung ini. AEH. Nah, jadi AE pangkat 2 ditambahkan dengan EH pangkat 2. Oke, seperti itu ya. Nah, jika rusuknya adalah A, maka AE kita bisa tulis A pangkat 2, EH-nya juga A pangkat 2.
kita dapatkan di sini sama-sama punya A, A-nya bisa keluar, tinggal 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, AH disebut juga sebagai diagonal bidang. Oke, kita lanjut ke soal B. Dia tanya jarak E ke C, EC ya. Nah, E ke C, kalau kita hubungkan ini disebut apa? Pada kubus, masih ingat? Diagonal ruang. Oke. Nah, EC pun ini dia bisa dibuat segitiga siku-sikunya, yaitu seperti ini. Nah, jadi EC dari E bisa tarik ke A, kemudian dari A lanjut ke C ya. Nah, jadi EC itu bisa dihitung dengan EA pangkat 2 ditambahkan dengan AC pangkat 2. Oke. Nah, EA-nya jelas, EA-nya adalah A. Nah, AC-nya tadi diagonal bidang ya. Nah, jadi sini A, kemudian AC-nya itu A akar 2. Oke, sama seperti tadi. Oh, sorry. EA-nya adalah A, kemudian AC-nya di situ A akar 2. Dipangkatkan 2. Nah, di sini sama-sama punya A ya, jadi A-nya boleh keluar, jadinya 1 pangkat 2 ditambah akar 2 dipangkatkan 2. Hasilnya sama dengan A akar 3. Nah, E ke C, jadi jarak 2 titik yang saling berseberangan seperti ini di dalam sebuah kubus itu dikenal sebagai diagonal ruang. Jadi diagonal ruang pada kubus panjangnya adalah A akar 3. Oke, lanjut lagi. Menghitung jarak BM2. B ke M2. Nah, dari B finish di M2 itu bisa kita ambil lintasan BF ditambah FM2 ya. Nah, ini siku-siku di titik F. Seperti itu. Siku-siku di F. Nah, jadi BM2 bisa dihitung dari akar BF pangkat 2 ditambah FM2 pangkat 2. BF-nya adalah A, kemudian FM2 sama dengan, karena M2 itu titik tengah dari FG, jadi F ke M2 itu setengah dari FG, atau setengah A. Dipangkatkan 2. Ini A-nya juga bisa keluar ya. Nah, jadinya dia 1 pangkat 2 ditambah setengah pangkat 2. Langsung saja 1 ditambah seperempat. Oke, berapa hasilnya 1 tambah seperempat? 5 per 4. Jadi hasilnya adalah setengah A akar 5. Itu BM2. Panjang BM2 yang melibatkan perpindahan dari satu rusuk di satu rusuk BF ya, dilanjutkan dengan setengah rusuk, 1 lanjut setengah. Nah, itu dia akan sama untuk kasus lainnya pada kubus ini, yang lintasannya sama-sama 1,5. Misalnya ada FM4. Nah, FM4 itu dia lintasan rusuknya adalah FE. Ya, kemudian dia dilanjutkan dengan EM4. Nah, jadi ini 1 lanjut setengah, 1 rusuk lanjut setengah rusuk. Nah, ini pasti jaraknya FM4 itu sama dengan setengah A akar 5 juga. Sama ya. Kemudian D ke L3. D ke L3 itu juga sama 1,5. Nah, jadi DC 1 rusuk lanjut dengan LC setengah rusuk. Nah, jadi setengah A akar 5. Itu DL3. Nah, itu sama semua. Jadi FM4, DL3 itu juga setengah A akar 5. Oke, kita lanjut yang D. Jarak A ke S3. A ke S3. Nah, untuk menghitung jarak A ke S3,
kita coba S3 ini kita proyeksikan ke alas. Jadi S3 itu kalau dijatuhin tegak lurus alas, maka dia jatuhnya di K2 ya, di tengah-tengah BC. Nah, kemudian K2-nya kita tarik ke A. Nah, ini dia akan membentuk segitiga yang siku-siku. Siku-sikunya di K2. Oke, karena S3 K2 itu dia sejajar dengan tiang FB, sejajar dengan GC. Jadi dia sejajar dengan tiang. Kemudian K2A itu dia terletak pada alas. Nah, tiang terusuk tegak dengan alas itu kan siku-siku. Jadi S3 K2 dia pasti siku-siku dengan K2A. Oke, di situ AS3 bisa kita hitung dengan menghitung AK pangkat 2 ditambahkan dengan K2S3 pangkat 2. AS3 sama dengan AK2 pangkat 2 ditambah K2S3 pangkat 2. Oke, tadi AK2 itu panjangnya, nah AK2-nya kalian bisa hitung dari AB dengan BK2 ya. AB, BK2 itu siku-siku di B, kamu bisa mendapatkan AK2. Oke, jadi AK2-nya itu sama dengan AB pangkat 2 ditambah BK2. K2 S3 pangkat 2. Oke, AB-nya kita dapat. AB-nya itu terusuk A pangkat 2, kemudian BK-nya di situ adalah setengah A dipangkatkan 2. Setengah A pangkat 2. Kemudian K2S3 itu adalah setengah A. Jadi sebetulnya AS3 itu bisa kita katakan dia lintasan satu rusuk, lanjut setengah rusuk, lanjut setengah rusuk. Jadi satu setengah N. Nah, kalau satu setengah kayak gini, berapakah hasil jaraknya? Berapakah jarak 2 titik ini? Oke, A-nya kita keluarin. Di sini, 1 pangkat 2, kemudian setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 sama dengan seperempat, kemudian setengah pangkat 2 lagi, seperempat lagi. Nah, jadi kita dapatkan di sini yang di dalam akar, kita samain penyebut ya. Jadi perempat, kemudian di sini jadi 4, tambah 1, tambah 1. Jadinya dia setengah A akar 6. Jadi 2 titik dengan pergeseran 1 setengah itu jaraknya adalah setengah A akar 6. Oke, nah, bisa ya kalian pahami? Contoh yang setengah A akar 6 juga, yang sama kayak AS3 itu, coba kalian tentukan yang pergeserannya 1 setengah. CS6 boleh? Nah, CS6 itu CG, dia satu rusuk full, kemudian G ke tengah-tengah sini, setengah rusuk, kemudian dari tengah-tengah sini dia ke S6. Jadi 1 setengah. Nah, itu jaraknya C ke S6 juga sama ya, setengah A akar 6. Nah, dia sama dengan AS3. Oke, lanjut ke soal yang yang E, sorry. Hitung jarak L1C. Nah, ini. L1C ke C. Nah. Oke, kita buat segitiganya. L1 kita proyeksikan ke alas. Jatuhnya L1 jatuh di A. Kemudian dari A kita tarik garis ke C. Nah, ini juga siku-siku. Siku-sikunya adalah di A ya. L1C sama dengan akar L1A pangkat 2 ditambah dengan AC pangkat 2. Nah, jadi seperti itu. L1A panjangnya berapa? L1A itu panjangnya sama dengan setengah A. Kemudian AC panjangnya berapa? AC sama dengan A akar 2. Oke, A-nya bisa kita keluarin. Setengah dipangkatin 2 sama dengan seperempat. Akar 2 dipangkatkan 2 sama dengan 2. Di sini kita dapat 4, 1 tambah 8. Nah, akar 9/4, 3/2A. Oke,
itu jarak dari L1C. Kalau kita lihat lintasannya yang 3/2A yang sama kayak L1C, itu kalau lintasannya, kalian lihat ya, L1C, dia ini dia setengah rusuk, kemudian L1A disambung dengan AC, itu kalau kita bagi dia jadi 1 rusuk AB, dilanjutkan dengan BC, 1 rusuk. Jadi setengah rusuk, lanjut 1 rusuk, lanjut 1 rusuk. Setengah, 1, 1, atau 1, 1 setengah, bebas, bolak-balik sama saja. Nah, itu jaraknya sama dengan 3/2A. Oke. Nah, contohnya yang sama kayak L1C adalah ini. Misalnya kita ngambil dari C ke M4. C ke M4, dia 1 rusuk CG, dilanjutkan 1 rusuk GH, jadi 1, 1 ya. Nah, kemudian maju setengah. Nah, jadi 1, 1 setengah. C1 M4. Nah, C1 ke M4 itu sepanjangnya sama. Dia akan didapat nanti hasilnya adalah 3/2A. Oke, jadi seperti itu. Oke, one more. L1 ke S6. L1 ke S6. Nah, yang kita bisa ambil segitiganya adalah S6, tarik ke M4, ke dinding kiri ya. Kemudian M4 kita hubungkan ke L1. Nah, ini juga siku-siku, siku-sikunya di M4. Nah, kalau tahu itu siku-siku, sama pembuktiannya S6. S6 M4, jadi garis S6 M4 itu dia siku-siku dengan bidang ADHE. Ya. Nah, kalau suatu garis S6 M4 siku-siku dengan bidang ADHE, maka S6 M4 pasti siku-siku dengan semua garis yang terletak pada ADHE. Nah, itu dalilnya seperti itu. L1 M4 adalah garis yang terletak pada ADHE. Jadi, S6 M4 dia siku-siku dengan M4 L1. Itu dalil siku-siku ya pada bangun ruang. Jadi L1 S6 kalau kita hitung jadinya sama dengan akar dari L1 M4 pangkat 2 ditambah dengan M4 S6 pangkat 2. Oke, L1 M4 itu kalau kita pecah lagi dia jadi sama dengan L1E dilanjutkan dengan EM4. Jadi segitiga siku-sikunya ini, segitiga L1 EM4. Nah, jadi L1 M4 sama dengan L1E dilanjutkan dengan EM4. Seperti ini ya. L1E sama dengan setengah A dipangkatkan 2 ditambah dengan EM4 itu sama dengan setengah A. Kemudian M4S6 itu juga setengah A. Nah, karena semua punya setengah A atau semua habis dibagi dengan setengah A, jadi setengah A-nya kita bisa keluarin. Tersisa di dalam kurung nanti setengah A dibagi setengah A itu tinggal 1 pangkat 2, tambah 1 pangkat 2, tambah 1 pangkat 2. Jadinya setengah A akar, ya. Jadi dia jarak L1 ke S6 itu sama dengan setengah dari diagonal ruang. Kalau diagonal ruang misalnya kita ambil AG, maka L1 S6 itu setengah dari panjangnya AG. Oke, kita masuk ke topik bahasan selanjutnya, yaitu menentukan jarak titik ke garis ya. Nah, untuk bisa menentukan jarak titik ke garis, di sini kalian perlu memahami ada materi prasyaratnya ya. Materi prasyarat yang pertama adalah bagaimana memproyeksikan suatu titik ke garis. Nah, misalnya di sini ada titik C dan garis AB. Nah, jika titik C ini kita mau proyeksikan ke AB, maka C itu dia dijatuhkan tegak lurus AB. Nah, jadi di sini kita bisa buat suatu garis yang
Di sini kita bisa buat suatu garis dari C ke AB, kita tarik garis. Nah, dan garis ini jatuhnya harus siku-siku. Oke? Nah, misalnya di sini kita kasih titik, tempat jatuhnya titik C adalah C aksen. Nah, seperti inilah cara memproyeksikan suatu titik ke garis. Oke? Tempat C aksen nggak selalu di tengah-tengah garis ya. Jadi kalian harus pahami bahwa memproyeksikan suatu titik ke garis tidak selalu jatuhnya pas di tengah-tengah. Oke, prasyarat yang kedua adalah menghitung luas segitiga. Nah, jika segitiganya siku-siku, seperti yang aku gambar seperti ini ya. Nah, luas segitiga mungkin kalian sudah pernah dapat, luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Itu kalau alas dan tingginya diketahui. Nah, termasuk segitiga siku-siku, itu alas dan tingginya jelas. Jadi, luas segitiga, luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi ya. Jadi kalau misalnya di sini pada segitiga siku-siku, misalnya AB itu jadi alasnya, alas dan tinggi saling siku-siku, misalnya AB-nya 4, kemudian AC-nya sama dengan 8, nah maka luas ABC-nya sama dengan setengah dikali 4 dikali 8, sama dengan 16. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia luas segitiga sembarang, jadi kalau misalnya ada sebuah segitiga sembarang, seperti ini. Nah, ini tidak ada yang siku-siku di sini ya. Jadi misalnya di sini A, sini B, sini C. Nah, misalnya di sini diketahui sudut alfa atau sudut A. Nah, maka di sini misalnya sisi di depan A, di depan sudut A itu kita namakan A kecil. Kemudian sisi di depan sudut B itu B kecil, sisi di depan C itu C kecil. Nah, luas segitiga juga bisa dihitung menggunakan rumus setengah kali sisi apet dikali sisi apet dikali sin sudut apet. Jadi misalnya yang diketahui sudut A. Jadi di situ kita pakai B, sisi B dan sisi C dikali sin sudut A ya. Itu pelajaran trigono kelas 10. Hitung luas segitiga. Oke, jadi rumus luas segitiga ini materi prasyarat yang kedua. Nah, kembali ke segitiga siku-siku ini ya. Ini aku kasih contoh kasus, kalau misalnya segitiga ini dia diketahui AB 4, kemudian AC-nya 8, kemudian di sini dia BC-nya bisa dihitung ya, BC-nya sama dengan, bisa gunakan Pitagoras, akar AB pangkat 2 ditambahkan dengan AC pangkat 2. Nah, 4 dan 8 bisa kita keluarin 4, kemudian di sini tinggal 1 pangkat 2, dan 8-nya tinggal 2 pangkat 2. Jadi BC-nya sama dengan 4 akar 5. Oke. Nah, misal kita mau memproyeksikan titik A ke BC. Jadi titik A mau diproyeksikan ke BC. Nah, jatuhnya di sini. Misal ada pertanyaan seperti ini, tentukan jarak A ke BC. Jadi kondisinya di sini AB, AC, dan BC sudah ketahuan semua panjang sisinya ya. Nah, kemudian ditanya dia jarak A ke BC. Maka yang dimaksud jarak A ke BC itu adalah ini A dijatuhkan ke BC, kita sebut di sini A aksen. Nah, jadi jarak A ke BC itu sama dengan jarak A ke A aksen. Nah, gimana ngitungnya kok? Misalnya A ke A aksen ini aku sebut sebagai T. Jadi kita mau ngitung T ya. Nah, ini kita bisa gunakan luas. Jadi rumus luas di sini berguna untuk menghitung jarak titik A ke BC. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, tinjauan yang pertama, kita tinjau AB sebagai alas, kemudian AC sebagai tinggi. Tadi kita sudah hitung luasnya adalah 16 ya. Jadi seperti ini. Gunakan hitungan start dari awal lagi. Setengah dikali AB dikali AC. Itu tinjauan yang pertama ketika AB jadi alas, AC jadi tinggi. Tinjauan yang kedua, untuk mendapatkan T, itu kita bisa rumuskan setengah dikali tinggi dikali dengan alas. Nah, ketika kita ambil A aksen sebagai tingginya, maka alasnya adalah BC. Oke, setuju ya? Nah, ini setengahnya bisa hilang. Di sini kita akan dapatkan T-nya. AB-nya 4, dikali AC-nya 8, nah, sama dengan T dikali BC-nya 4 akar 5. Nah, jadi kita dapatkan di sini T-nya sama dengan 8 per akar 5. Kalau kita rasionalkan, dikali akar 5 per akar 5, jadinya 8 per 5 akar. Nah, itulah
jarak titik A ke BC. Jadi penting ya tahu rumus luas segitiga supaya nanti kita bisa buat persamaan luas sama dengan luas. Oke, prasyarat yang ketiga adalah ini, ada teorema garis tegak lurus bidang. Nah, di sini bunyi teoremanya, jika garis L, jika ada suatu garis ya, tegak lurus dengan suatu bidang. Nah, maka garis L itu, pasti tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang alfa tadi. Oke, aku ambil contoh, misalnya AB. Nah, oh ya, sebelum kita melihat ke contohnya, di sini misalnya pada kubus ABCDEFGH ini aku tambahkan satu titik. Misalnya aku tambahkan di sini titik M2. Jadi pada FG ada titik M2. Nah, kemudian pada GC, misalnya di sini titik L3. Nah, AB siku-siku dengan BCGF. Setuju nggak? Ya, jadi AB dia tegak lurus dengan bidang BCGF. BCGF itu kan dinding kanan di situ ya. Nah, dinding kanan dia ditembus oleh AB secara tegak lurus. Jadi, AB itu dia tegak lurus juga dengan semua garis pada bidang BCGF. Misal, apakah AB tegak lurus dengan BG? Yes. Kemudian, apakah AB tegak lurus dengan FC? Yes. Apakah AB tegak lurus dengan BL3? Pasti. Apakah AB tegak lurus dengan CM2? Yes. Karena semua garis ini, BG, FC, BL3, CM2, semuanya terletak pada bidang BCGF. Nah, artinya semua garis ini dia pasti tegak lurus dengan AB juga. Itu ya, teorema garis tegak lurus bidang. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A seperti gambar, hitung jarak titik E ke AG. Oke, E ke AG. Jadi kita tinggal hubungkan dia sehingga membentuk segitiga ya. Kita hubungkan dulu garis AG. Set. Nah, seperti itu ya. Kemudian hubungkan garis AG dengan titik E. Jadi dia membentuk segitiga EAG. Nah, jadi seperti ini. Segitiganya sudah terbentuk. Nah, di sini di bawah, sudah gambarin ya, gambar ulang. Dia siku-siku DE. EA dengan EG pasti siku-siku. Tadi ada teoremanya ya. Oke, kemudian step kedua adalah kita isikan semua panjang sisi-sisi pada segitiga EAG. Nah, EA sama dengan panjang rusuk kubus sama dengan A. Kemudian EG itu adalah diagonal sisi. Nah, jadinya dia A akar 2. Kemudian AG itu adalah diagonal ruang. Jadinya A akar 3. Yang ditanyakan adalah jarak E ke AG. Jadi E diproyeksikan ke AG. Nah, E diproyeksikan ke AG seperti ini. Diproyeksikan ke AG, like this. Jadi kita mau ngitung panjang T ya. Oke, sama seperti tadi kita gunakan luas sama dengan luas. Oke, ketika kita tinjau luas dari sisi EA dan EG, setengah dikali EA dikali EG sama dengan setengah dikali T dikali dengan AG. Oke, nah setengahnya bisa hilang. Jadinya kita dapat di sini sisi siku-sikunya kita kalikan A dikali A akar 2 sama dengan T dikali sisi miring A akar 3. Nah, jadi T itu singkat cerita sama dengan hasil kali sisi siku-siku dibagi sisi miring. Nah, ini A-nya bisa hilang. Jadi A akar 2 dibagi akar 3.
sama dengan A per 3 akar 6 jika dirasionalkan. Nah, jadi seperti itu kalau rusuknya A. Nah, kalau misalnya rusuknya ditentukan, panjangnya misalnya 12 atau berapa gitu ya, nah tinggal ganti saja. Nanti T-nya sama dengan 12 dibagi 3 dikali akar 6. 4 akar 6. Nah, itu kalau rusuknya ditentuin 12. Bisa ya? Oke, lagi contoh nomor 2. Hitung jarak E ke HC. Nah, sama seperti tadi, E ke HC kita hubungkan. Jadi dia akan membentuk segitiga EHC ya. Segitiganya kayak gini. Nah, ternyata EHC itu siku-siku di H. Ya, HC dengan HE dia tegak lurus di H. Jadi, kalau ditanya jarak E ke HC, jadi E diproyeksikan ke HC, maka E jatuhnya di E aksen, E aksennya adalah tepat di titik H. Nah, jadi jarak E ke HC itu sama dengan E ke H. Nah, jadi E ke H berapa? E ke E aksen itu sama dengan E ke H ternyata. Sama dengan A. E ke H adalah rusuk kubus ya. Nah, gampang yang ini. Oke, contoh nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 12 cm, seperti gambar. Hitung jarak A ke HF. Sama seperti sebelumnya, kita hubungkan AHF, sehingga membentuk sebuah segitiga. Jadi AHF. Setelah kita membentuk segitiganya, kalian perhatikan di sini. Segitiga ini dia segitiga yang jenisnya apa? Siku-siku kah? Segitiga sama kaki? Segitiga sama sisi? Atau segitiga sembarang? Kalau kalian menjawab segitiga siku-siku, salah. Ini adalah segitiga sama sisi. Oke, jadi lihat AH diagonal sisi. HF juga diagonal sisi. AF itu juga diagonal sisi. Jadi semua sisinya itu sama. Nah, jadi semua sisinya sama. Panjangnya berapa? Diagonal sisi A akar 2. Nah, jadi kalau kau gambarin ulang, dia jadi segitiganya sama sisi seperti ini ya. Masing-masing A akar 2, A akar 2, A akar 2. Lalu yang ditanyakan di situ jarak A ke HF. Nah, jika kita hubungkan di sini A diproyeksikan ke AF, maka jatuhnya pas di tengah-tengah. Nah, kenapa A aksen itu pas di tengah-tengah HF? Karena kaki-kakinya di sini, AF dan AH, itu sama panjang. Nah, jadi kalau kedua kaki sama panjang, maka begitu titik A kita proyeksikan ke garis HF, itu pasti dia jatuhnya pas tengah-tengah. Oke, kalau kalian mau menghitung ini, menghitung T, boleh pakai Pitagoras, nggak apa-apa. Nah, oh ya, di sini A-nya ditentukan ya, 12. 12, di sini 12, di sini 12 akar 2. Semuanya 12 akar 2. Oke, kalau misalnya kita pakai Pitagoras, maka untuk menghitung AA aksen atau T, itu bisa didapat dari, kalian lihat salah satu segitiga siku-sikunya saja. Nah, A aksen didapat dari AH pangkat 2 dikurangi H A aksen pangkat 2. Oke? Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan 12 akar 2 dikuadratin dikurangi H ke A aksen, itu setengahnya dari 12 akar 2, jadinya 6 akar 2. Ya. Nah, jadi di situ kita dapat hasil 12 akar 2 dengan 6 akar 2 sama-sama habis dibagi 6 akar 2. Jadi 6 akar 2-nya kau keluarin. Nah, 12 akar 2 dibagi 6 akar 2 tersisa 2. Ya. Jadi 2 pangkat 2, kemudian 6 akar 2, dikeluarin 6 akar 2, tinggal 1 pangkat 2. Kita dapat hasilnya 6 akar 2 dikali 4 dikurangi 1, 3. Jadi hasilnya adalah 6 akar 6. cm. Itu adalah jarak A ke HF. Bisa dipahami? Oke, contoh selanjutnya. Hitung jarak A ke BM3. Masih pakai kubus yang rusuknya 12 cm ya.
Oke, kita hubungkan ABM3. ABM3. Nah, ini membentuk segitiga apa, adik-adik? Bisa bayangkan? Segitiga sama kaki. Ya. Nah, jadi kita hubungkan dulu ABM3. Oh, betul nggak itu segitiga sama kaki? Bisa kita buktikan, kita hitung panjang sisinya masing-masing. Kalau AB, jelas AB 12 cm. Oke. Kemudian BM3. Nah, B ke M3, jarak 2 titik, kita bisa tentuin. Berapa itu BM3? BM3 bisa didapat dari BF di Pitagoras dengan FM3. Oke. Nah, kemudian FM3, F ke M3, itu bisa didapat dari FM3 pangkat 2, itu bisa dipecah lagi jadi FG pangkat 2 ditambah GM2. Ya, jadi FM3 itu bisa ditinjau segitiga ini, siku di G. Jadinya kita dapat di situ BF pangkat 2-nya sama dengan 12 pangkat 2 ditambah dengan GF juga 12 pangkat 2, kemudian GM2 6 pangkat 2. Kita keluarin 6-nya. 6 akar berapa? 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Jadinya 6 akar 9. Akar 9 berapa? 3. 3 dikali 6, 18. Nah, jadi BM3-nya adalah 18 cm. Oke. Nah, kemudian AM3 kalau kalian hitung, itu sama, nanti dapatnya 18 cm juga. Jadi AE di Pitagoras dengan EM2. AE dengan EM3. Nah, EM3-nya di-split, dihitung, dipecah lagi, jadi EH dengan HM3. Nah, nanti kalian coba ya, buktikan, itu sama saja, dapat 18. Oke, ternyata dia segitiga sama kaki, tapi yang ditanya di sini adalah proyeksi A ke BM3. Jadi, jarak A ke BM3. Sorry, maksudnya jarak A ke BM3. Jadi di sini yang kita proyeksikan adalah A ke BM3. Nah, jadi A dijatuhkan ke BM3. Seperti ini ya. Nah, nanti tempat jatuhnya A, kita namakan A aksen di situ. Ingat ya, A aksen itu tidak di tengah-tengah BM3. Nah, kenapa? Karena AM3 itu nggak sama kaki dengan AB. Nah, kalau kakinya AM3 sama dengan panjangnya AB, maka bisa dipastikan dia pas di tengah-tengah. Oke, kita hitung dulu luas segitiganya. Oke, luas segitiga. Untuk hitung luas segitiga, kita pakai dua tinjauan. Tinjauan AB sebagai alas. Ini kita proyeksikan di sini. Nah, ini M3 aksen. Kita hitung dulu M3 aksen. Nah, itu kalian bisa dapat lewat Pitagoras ya. Dari BM3 pangkat 2 dikurangi dengan BM3 aksen pangkat 2. BM3 aksen ini pasti 6 cm. Nah, kenapa kok tahu? Karena BM3 dengan M3A itu dia sama kaki. Jadi kalau kita tarik garis dari M3 ke AB, nah, itu pasti dia jatuhnya pas tengah. Oke, BM3-nya di situ kita isi 18 pangkat 2 dikurangi BM3 aksennya 6 pangkat 2. 18 dan 6 dia sama-sama habis dibagi 6, jadi 6-nya kita bisa keluarin. Kemudian 18 jika dibagi 6 dia sisa 3. Hasilnya adalah 3. Nah, jadi 18 bagi 6 itu 3. 3 pangkat 2, kemudian sisanya yang 6 tinggal 1 pangkat 2. Jadi kita dapat di sini 6 akar 9 min 1, 6 akar 8. Oke, akar 8 bisa dikecilin lagi. Keluarin 2 ya. Jadi 6 kali 2, 12 akar 2 cm. Nah, itu MM3 aksen. MM3 aksen bisa jadi tinggi dari segitiga. Jadi kita buat persamaan luas segitiga sama dengan luas segitiga. Tinjauan yang pertama, luas segitiga, didapat dari setengah dikali AB. Jadi AB sebagai alas, maka tingginya adalah M3 kali M3 aksen.
gitu ya. Nah, tinjauan yang kedua tentu saja yang mengandung A aksen. Yang lagi kita cari ini kan A aksen atau T ya. Nah, itu setengah dikali T. Nah, A aksen itu T dikali dengan alasnya. Jadi T tegak lurus sama BM3. Nah, seperti itu. Setengahnya bisa hilang. Kemudian AB-nya di situ sama dengan 12 dikali M3 aksennya tadi 12 akar 2, kemudian T dikali BM3-nya adalah 18. Nah, jadi kita dapat di sini T-nya sama dengan ini 12 dengan 18 bisa dikecilin ya, jadi 3, di sini 2. Nah, jadinya dia 12 dengan 3 bisa hilang lagi, jadi tinggal 4. Nah, jadinya dia 8 akar 2 cm. Oke, bisa ya dipahami sampai di sini? Aku rasa untuk sesi kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang aku bagikan ini bisa kalian pahami dan bermanfaat. Bagikan juga ke teman-teman kalian ya yang kesulitan untuk mempelajari dimensi 3. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Ganbare.